Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya atas nama Syifa Syirah Salsabila dengan NIM 2022-0101-03-001, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi saya terkait daripada peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Baik, langsung saja. Slide yang pertama di sini ada terkait daripada judul saya sendiri. Nah, seminar proposal tidak lain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan judul Peran Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Oleh saya sendiri, Syifa Syirah Salsabila, NIM 2022-0101-03-001, MPI atau Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Syahrul MPD. Oke, selanjutnya ada slide kedua yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, langsung saja kita beralih kepada slide yang ketiga. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari seperti yang ada di slide yang terpampang, bahwa kepala madrasah memiliki peran strategis dalam pengembangan budaya organisasi yang merupakan fondasi penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam. Sebagai manajer, supervisor, dan pemimpin, kepala madrasah ini bertanggung jawab memastikan terciptanya lingkungan belajar yang efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan karakter seluruh warga madrasah. Nah, budaya organisasi yang kuat mampu membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif dalam interaksi sehari-hari di lingkungan madrasah. Nah, di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari sendiri itu, observasi awal yang saya temui yaitu menunjukkan adanya praktik budaya organisasi yang khas dan terstruktur seperti penggunaan 3 bahasa dalam upacara, pembiasaan tampil di depan umum, serta penanaman nilai kedisiplinan dan kebersihan. Semua ini tidak terlepas dari peran aktif kepala madrasah dalam merancang, mengarahkan, dan menguatkan budaya madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Oke, slide selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, dalam penelitian saya sendiri ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama terkait daripada bagaimana peran kepala madrasah sebagai manajer dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Serta peran yang ketiga yaitu bagaimana peran kepala madrasah sebagai pemimpin kewirausahaan dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Beralih kepada poin atau slide selanjutnya terkait daripada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana atau untuk mengetahui perannya kepala madrasah sebagai manajer dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Kemudian ada yang kedua yaitu untuk mengetahui peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Dan tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui peran kepala madrasah sebagai pemimpin kewirausahaan untuk mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Yang selanjutnya ada definisi operasional. Nah, di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada kepala madrasah sebagai manajer, yang kedua kepala madrasah sebagai supervisor, yang ketiga kepala madrasah sebagai pemimpin dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama yaitu kepala madrasah sebagai manajer.
Sebagai manajer, kepala madrasah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek operasional lembaga agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, definisi operasional yang kedua yaitu ada kepala madrasah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala madrasah memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan membina guru serta tenaga kependidikan. Agar apa? Agar mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara optimal. Kemudian ada definisi operasional yang ketiga, yaitu kepala madrasah sebagai pemimpin dalam kewirausahaan. Nah, kepala madrasah diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan yang ditandai dengan kemampuan menciptakan berbagai inovasi yang mendorong terjadinya perubahan positif. Oke, slide selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Nah, beralih kepada slide selanjutnya lagi, yaitu ada yang pertama kajian teori. Dalam kajian teori di sini saya mengambil dua. Yang pertama ada terkait daripada kepala madrasah dan yang kedua ada budaya organisasi. Nah, kita bahas terkait daripada kepala madrasah itu sendiri. Kepala madrasah sebagai pemimpin pada dasarnya adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan tugasnya melalui penggunaan kekuasaan. Nah, dalam konteks pendidikan, kepemimpinan kepala madrasah memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tiga elemen utama, yaitu input, proses, dan output dalam pendidikan, peserta didik, dan seluruh komunitas madrasah. Berdasarkan ketiga elemen tersebut, kepala madrasah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, menjadikannya komponen dan siap bersaing dengan institusi pendidikan lainnya. Nah, ini menurut Amalia Syarifuddin dan kawan-kawannya tahun 2021. Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2018, kepala madrasah memiliki 3 tugas utama, yaitu sebagai pengawas atau supervisor bagi staf dan guru, menjalankan tugas manajerial serta mengembangkan kewirausahaan. Seluruh tugas yang dilaksanakan di madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas madrasah agar sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan secara nasional. Ya baik, di sini ada slide terkait daripada kajian teori yang kedua mengenai daripada budaya organisasi. Nah, menurut Wika Kurniadi Ahmad pada tahun 2016, budaya organisasi merupakan seperangkat elemen yang mempengaruhi serta mengikat para anggotanya. Nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang ada di dalamnya berperan sebagai kekuatan yang membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku anggota organisasi, serta menjadi sistem nilai yang diyakini bersama oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Torang pada tahun 2014 mengemukakan bahwa budaya organisasi merujuk pada pola atau asumsi yang dikembangkan oleh seluruh anggota organisasi untuk mengarahkan perilaku dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, saya mengambil 5 penelitian yang relevan. Yang pertama ada Hamka Ahula tahun 2021 terkait daripada peran kepala madrasah mengembangkan budaya organisasi di Madrasah Aliyah Al-Fajar Ngalipayeng 2 Kecamatan Maganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terus yang kedua ada Amiruddin Siahan, Neliwati, dan Sarah Lailatul Fadla tahun 2024 peran kepala madrasah dalam pengembangan budaya organisasi di MTS Aisyah Sumatera Utara. Terus yang ketiga ada ZM Abid Muhammad tahun 2018 peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya mutu organisasi di SDMT Ponorogo. Terus yang keempat ada Miftahul Jannah, Yuyu Yuhana, dan Tatu Halaya tahun 2025 peran kepala sekolah sebagai leader dalam mengembangkan budaya sekolah di SDN Ciwandan, Kota Cilegon. Terus yang terakhir atau yang kelima yaitu Muhammad Ali Ridho tahun 2019 peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya madrasah efektif di madrasah dasar. Oke baik, dalam 5 penelitian yang relevan yang saya ambil, semuanya terkait daripada atau sama-sama daripada judul saya, akan tetapi yang membedakan yaitu tempat penelitiannya. Kalau saya meneliti di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Nah, dalam penelitian yang relevan ini 5 yang saya ambil menjadi dasar bagi saya, menjadi acuan bagi saya untuk juga menyusun daripada penelitian saya sendiri terkait dari peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Selanjutnya di sini ada slide
terkait daripada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang saya gunakan, yang digunakan dalam penelitian saya yaitu pendekatan deskriptif. Nah, selanjutnya ada lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini bertempat di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari yang terletak di Jalan Pasar Baruga nomor 15, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu pengambilan data penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Selanjutnya ada metodologi penelitian jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian teknik analisis data. Nah, menurut Spradley, dalam buku Sugiono 2018 terdapat 4 langkah utama dalam proses analisis data kualitatif, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Oke, baik. Nah, yang pertama tadi ada terkait daripada analisis domain. Nah, analisis domain ini merupakan langkah yang bertujuan untuk memahami makna dalam suatu domain atau konsep tertentu. Kemudian ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang saling berkaitan. Terus ada yang ketiga yaitu analisis komponensial, merupakan tahapan yang membandingkan elemen-elemen dalam data untuk menemukan perbedaan atau karakteristik unik di antara setiap elemen yang ada. Kemudian yang keempat yaitu ada analisis tema budaya, merupakan suatu analisis yang fokus pada pencarian dan interpretasi tema-tema yang berkaitan dengan unsur budaya dalam data. Baik, pengujian dalam keabsahan data di sini ada 4. Yang pertama ada triangulasi, yang kedua ada perpanjangan pengamatan, yang ketiga ada peningkatan ketekunan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu member check. Nah, dalam triangulasi merupakan teknik dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan temuan penelitian. Sedangkan perpanjangan pengamatan merupakan langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperlama keterlibatan peneliti dalam kegiatan atau lingkungan yang menjadi objek studi. Terus yang ketiga ada terkait daripada peningkatan ketekunan. Nah, yang dimaksud daripada peningkatan ketekunan ini merupakan upaya peneliti untuk secara teliti dan menyeluruh menelaah seluruh data yang telah dihimpun, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada member check. Member check merupakan prosedur yang dilakukan oleh peneliti dengan cara kembali menemui informan untuk memvalidasi data hasil penelitian. Baik, itulah tadi penjelasan yang telah saya jelaskan terkait daripada slide-slide yang saya tampilkan terkait peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya organisasi di MTS Asy-Syafi'iyah Kendari. Oleh karena itu, saya Syifa Syira Salsabila selaku orang yang menjelaskan video dalam video ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.